Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Ramadhani, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari mata kuliah proses bisnis. Proses. Apa itu proses? Proses ini adalah sekumpulan tindakan mulai dari masukan, kemudian menambahkan nilai untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Kemudian syarat untuk proses, yaitu proses harus memiliki awal atau akhir, serta masukan dan keluaran yang mendefinisikan dengan jelas. Kemudian ada bisnis. Bisnis ini adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen masyarakat, dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau profit. Kemudian ada proses bisnis, sekumpulan aktivitas organisasi yang saling terkait serta melibatkan sumber daya tertentu dan dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan atau publik. Kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Definisi parsial. Proses adalah sekumpulan aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran. Kemudian yang kedua, aktivitas terkait dengan perubahan status dari sebuah entitas. Yang ketiga, entitas adalah benda yang menjadi fokus kita. Yang keempat, kebijakan adalah aturan main yang diterapkan pada organisasi. Yang kelima, struktur organisasi menunjukkan pembagian sumber daya manusia yang terdapat pada sebuah organisasi. Definisi proses bisnis. Proses bisnis ini adalah kajian atau struktur organisasi, sumber daya dan aktivitas yang berjalan teratur pada sebuah organisasi. Kemudian organisasi yaitu struktur sosial, formal dan stabil, dan mengambil sumber daya dari lingkungan dan mengolahnya menjadi output atau produk. Organisasi terdiri dari manusia, lingkungan luar, budaya, dan prosedur. Kemudian ada organisasi berdasarkan ukurannya. Tipe organisasinya yaitu perusahaan kecil. Penjelasannya, perusahaan kecil sedang, kemudian lingkungan organisasi cepat berubah, kemudian struktur organisasi simpel, dan yang terakhir dipimpin seorang ketua. Untuk contohnya yaitu perusahaan bisnis kecil atau yang baru berdiri. Tipe organisasi yang kedua yaitu birokrasi mesin. Penjelasannya yaitu yang pertama perusahaan yang besar, yang kedua lingkungan organisasi tidak cepat berubah, kemudian yang ketiga menghasilkan produk, dan yang terakhir manajemen dan membuat keputusan terpusat. Untuk contohnya yaitu perusahaan sedang menghasilkan produk. Konsep pemodelan proses bisnis. Bisnis proses atau proses bisnis terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan terkoordinir di lingkungan organisasi dan teknis. Kegiatan dilakukan bersama untuk mewujudkan tujuan bisnis. Yang kedua, tujuan bisnis adalah target yang ingin dicapai oleh organisasi dan melakukan proses bisnis terkait dengan benar. Yang ketiga, saat ini proses bisnis adalah inti dari sebagian besar sistem informasi. Yang keempat, line produksi, prosedur mobil, prosedur untuk membeli tiket online. Dan yang kelima adalah dalam mengelola proses bisnis kita harus dijelaskan dan didokumentasikan sesuai dengan model proses. Kemudian ada bisnis product life cycle. Yang pertama, proses
identification, yaitu menganalisis struktur organisasi dan proses-proses yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, proses discovery, yaitu menangkap komponen utama dari suatu proses atau bagian hal-hal yang harus dilakukan dan mendokumentasikan proses tersebut dengan manual, bijak, dan prosedur. Yang ketiga ada proses analis, yaitu menganalisis proses yang ada sekarang, kekurangannya apa, dan apa perlu dilakukan perubahan, di mana perubahannya, dan seterusnya. Yang keempat ada proses redesign to be. Berdasarkan hasil analis, maka dilakukan perancangan atau perancangan ulang proses yang terlibat. Yang kelima, proses implementation. Proses-proses dijalankan dalam organisasi disertai dengan pendokumentasian proses. Yang keempat, proses monitoring. Itu proses yang diterapkan dimonitor dan dievaluasi apakah tetap sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang berlaku dalam organisasi atau tidak. Kemudian pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu pemodelan proses bisnis adalah saran untuk merepresentasikan aktivitas bisnis, arus informasi, dan logika keputusan dalam proses bisnis. Yang kedua, dengan kekuatan visualisasi digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai suatu proses dan interaksi yang tercakup di dalamnya. Di dalam organisasi tersebut yang membaca model atau orang-orang yang menciptakannya. Yang ketiga, model mengeksternalisasikan pengetahuan bisnis dengan maksud untuk menyetujui dan meningkat semua pemangku kepentingan dalam presentasi yang dibagi dalam organisasi dan tercermin dalam sistem informasinya. Yang keempat, model menggambarkan multiple granularity level, yaitu from simple description on the workflow to simulation and execution. Yang kelima, model address companion. Dan yang keenam, agar dapat mencapai common understanding of business. Yang terakhir di sini ada flowchart. Flowchart biasanya digunakan karena pada umumnya lebih mudah memahami sesuatu yang ditampilkan secara fisik daripada dengan kata-kata. Yang kedua, ada berbagai cara untuk menggambarkan flowchart. Yang ketiga, cara paling sederhana adalah menggunakan simbol yang berbeda untuk mewakili aktivitas, dan panah untuk menggambarkan hubungan antara aktivitas. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.